Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan berjudul Nasib honorer ditentukan Juni ini. P3K tahap 2 segera diumumkan, ini skenario lengkapnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, Bapak Ibu, tentunya rasa harap-harap cemas tengah menyelimuti para tenaga honorer di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Kediri Raya. Sebab pemerintah melalui BKN akhirnya menetapkan jadwal pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2. Nah, sesuai lampiran surat edaran BKN nomor 7199-B/KS.04.01/SD/E/2025, pengumuman akan dilakukan mulai tanggal 16 hingga 25 Juni 2025. Namun Bapak Ibu, bagi formasi tertentu yang membutuhkan seleksi kompetensi teknis tambahan, pengumuman diperpanjang hingga 30 Juni 2025. Ini artinya penantian panjang para honorer akan segera berakhir, meskipun tidak semua akan mendapatkan hasil sesuai harapan. Nah, bagi peserta yang dinyatakan lulus, tahapan berikutnya adalah pengisian DRH untuk penerbitan nomor induk P3K yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 1 hingga 31 Juli 2025. Setelah itu, tahapan final adalah usulan penetapan NIP P3K yang akan dimulai tanggal 1 Agustus hingga 10 September 2025. Namun Bapak Ibu, kelulusan bukanlah titik akhir. Justru disinilah babak baru dimulai. Pemerintah kembali menerapkan skema optimalisasi formasi, yaitu pengisian formasi kosong akibat tidak terpenuhinya nilai ambang batas oleh peserta yang sebelumnya ikut seleksi. Nah, kebijakan ini pernah diterapkan pada 2023 dan terbukti efektif. Saat itu, berkat keputusan Menpan RB nomor 571 tahun 2023, jumlah peserta yang lolos P3K teknis melonjak dari 46,8% menjadi 69,6%. Nah, untuk tahun ini skema serupa akan digunakan untuk P3K 2024, khususnya bagi honorer yang gagal memperoleh formasi penuh waktu di tahap 1 dan 2. Deputi BKN Suharmen menegaskan bahwa optimalisasi terbuka bagi semua peserta seleksi, baik yang berasal dari honorer dalam database BKN maupun non-database, asalkan mereka telah mengikuti seleksi P3K 2024. Meski begitu Bapak Ibu, prioritas tetap diberikan kepada honorer database yang memiliki nilai tinggi dan berada dalam peringkat atas. Kalau tidak ikut seleksi tahun ini, meskipun ada dalam database, tetap tidak bisa masuk skema optimalisasi, tegas Suharmen. Senada dengan itu, Bapak Ibu, Kepala BKN Prof. Judan Arif Fakrullah menjelaskan bahwa formasi kosong dalam P3K tahap 2 akan diisi oleh peserta gagal tahap 1 yang nilai dan peringkatnya masih bisa dioptimalkan. Optimalisasi dilakukan berdasarkan pemeringkatan, bukan sekadar nilai tes, ujar Prof. Judan.
Namun Bapak Ibu, muncul pertanyaan bagaimana jika peserta gagal di tahap 1 dan 2 serta tidak lolos optimalisasi. Ternyata masih ada satu peluang terakhir P3K paruh waktu. Pemerintah memberikan opsi ini khusus untuk honorer yang memenuhi syarat tertentu. Nah Bapak Ibu, syaratnya yakni mereka yang telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K 2024 namun belum mendapat formasi. Namun ada syarat utama, skema P3K paruh waktu ini hanya berlaku untuk honorer yang masuk dalam database BKN. Hal ini ditegaskan dalam Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyebutkan bahwa pengadaan P3K paruh waktu tidak mencakup honorer non-database meskipun mereka mengikuti seleksi. Dalam diktum kelima Kepmenpan RB tersebut dijelaskan bahwa P3K paruh waktu hanya diperuntukkan bagi yang pertama, honorer yang telah ikut seleksi CPNS 2024 namun tidak lulus, atau yang kedua, honorer yang telah mengikuti seleksi P3K 2024 tapi tidak mendapat formasi. Sementara mekanisme pengangkatan P3K paruh waktu diatur dalam diktum ke-7 regulasi yang sama. Nah, untuk PPK daerah wajib mengajukan kebutuhan formasi P3K paruh waktu lengkap dengan jabatan, kualifikasi, dan penempatan ke Menpan RB. Setelah itu, Menpan RB dan BKN akan memproses penetapan dan pengangkatan secara berjenjang. Prof. Judan menegaskan bahwa ini adalah kesempatan terakhir bagi honorer untuk bisa diangkat, meski dalam status paruh waktu. Namun perlu digarisbawahi hanya yang memenuhi kriteria saja yang bisa diajukan. Jadi bukan otomatis semua honorer bisa masuk jalur ini, tandasnya. Dengan jadwal yang sudah tersusun dan peluang yang tersedia, para honorer kini hanya bisa bersiap dan terus memantau perkembangan. Bulan Juni ini akan menjadi penentu nasib ribuan tenaga honorer di Indonesia. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini menjadi wawasan, mudah dipahami dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.